Tebak sih. Kalau saya sih 3 papan atas saya berani Persib, Persebaya sama Dewa. Persib, Persebaya, Tapi Dewa. salah satu itu aja lah. Pokoknya tiga besar itu pasti. Tapi yang juaranya belum tahu siapa. Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Wasiatul Akmal. Kita kembali lagi di Bedah Liga. Gua udah pakai baju liga udah lagi nih. Udah pakai apa namanya? Nggak tahu nih udah kayak apa? Apa namanya? Scrub. Scrub aja udah, scrub ya kan. Bang, lu potong rambut ya, Bang? Hah? Potong rambut ya? Kan udah cair. Bikin dia. Enggak, senyum lu bawa luka. Berarti hari ini kita di meja operasi lagi ya. Iya, nggak tahu operasi siapa ini, operasi zebra gue. Oke, hari ini udah ketawa duluan ini. Hari ini gue temenin oleh Bang Rizal Bagong, Bang Dika, dan Bang Verkot. Sehat ya Bang ya semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat, semangat selalu. Tadi gue menuju ke sini ada cerita sedikit nih. Terusnya di depan gue ada mobil, bacanya ada tulisan sedikit kecil sih. Terus gue bilang apa tulisannya, gue tegesin kan. Di situ ada doa, ya Allah lancarkanlah rezeki saya karena istri saya suka COD. Gue ketawa sendiri, gue anjir. Astagfirullahaladzim, ada aja udah dengan sedikit aja bikin orang ketawa tuh, lihat pahala aja ya. Bener Pak Ferkat ya? Ah iyalah. Iya kan? Oke guys, jangan lupa lo di sini like, komen, dan subscribe channel Bicara Bola. Nikmati seputar bicara bola tentang sepak bola nasional. Pokoknya banyak dah yang di sini yang kita ulik. Oke, sehat semuanya. Oh iya, gue ada pantun, ya kan Bang? Buat siapa nih? Kan? Buat siapa dulu nih? Enggak, gue harus ada pantun ya kan? Buat Pasha, kan buat siapa nih? Ada pokoknya, ini pantun sederhana pokoknya ya kan. Sederhana nih. Naik kuda pakai pelana, ya kan. Sapi bunting jalannya pelan, ya kan. Walaupun kita hidup sederhana, yang penting selalu bahagia. Bodoh amat, yang penting gue gas udah. Oke. Pokoknya udah kita siap-siap bedah ya tentang sepak bola Liga berarti ini ya, Liga Indonesia. Seperti biasa kalau gue udah pakaian bedah kayak gini nih, pakaian dokter, artinya kita akan membedah semuanya, kita bedah liga yang paling apa ya? Paling seru di muka bumi ini, di seantero alam raya dalam bedah Liga Nusantara. Kita baca dulu nih hasil pertandingan pekan ke-7 kemarin. Nah, kayaknya nggak naik-naik, masih pekan ke-7 aja nih. Enggak ya? Bener ya tuh, ke-6 ya? Pekan ke-7. Nah, Oke. Hasil pertandingan, terdapat fakta-fakta unik yang tercipta sepanjang akhir pekan. Kemarin nih, seperti Borneo FC jadi salah satunya tim yang selalu catatkan kemenangan hingga pekan ini. Kemarin lawan Persija Jakarta menang kemarin. Bali United jadi tim paling banyak kebobolan dengan 14 gol. Persijap Jepara jadi pengoleksi kartu kuning terbanyak dengan 24 kartu kuning. KJP, apalagi ya, pokoknya KJP, KTP, Kim, banyak banget itu. Jika rata-rata lebih dari 3 kartu kuning setiap laga. Berapa duit itu dendanya udah? Oh iya Bang, lu tahu banget kayak gitu Bang ya, bener ya. Berapa duit itu Bang dendanya ya. Saya pusing deh tuh. 4 tim belum pernah merasakan kemenangan di kandang hingga pekan ini, yakni PSIM, Persis Solo, PSBS Biak, dan Madura United. Ya kan, belum merasakan. Ntar kita rasain aja dah. Apa kayak tas Jasjus apa. Super League pekan ini menunjukkan kehebatan sang pemuncak klasemen seperti Borneo FC yang menyapu bersih 6 laga. Hebatnya lagi, korban terakhir mereka adalah Persija Jakarta yang digulung 3-1. Udah kayak tiker musola digulung ya kan. Melihat laga Borneo nih FC nih lawan Persija nih, Persija Jakarta. Kemarin kan menang nih dia 3-1. Apa kunci kemenangan dari Pesut Etam? Gus Akmal komentari soal laga juga nih. Gue suruh komentari juga nih gue. Siap! Laksanakan ya kan, tapi gue tanya dulu nih sama sini, sama dedengkot ya. Bang Rizal menang Bang ya kan lawan Borneo lawan Persija Bang. Tetoret toreng. Kan sesuai prediksi gue. Sesuai prediksi. Ya. Gila gede banget sesuai dengan prediksi. Iya, kan gue bilang menang 2 gol. Menang 2 gol. Nah, Sesuai prediksi. sesuai prediksi gue. Lebih lagi.
Enggak dong, 2 gol 3-1. Selisih. Oh, sisi. Oke. Iya. 3-1 ya Iya. kan. Terus saya Borneo FC ini konsisten nih, Bang. Konsisten ya Karena kan. Setiap gue lihat tuh dari tahun ke tahun ini Borneo ini istimewa ya. Buat rekrut pemain asing itu kayaknya nggak kaleng-kaleng gitu loh. Nggak kaleng-kaleng Tiap ya. tahun tuh pemain asingnya ada aja gitu. Hmm. Yang kelas kan. Hmm. Bagus lagi diambil tim lain. Seimbang Nggak juga kalah, sih. Bang. Kalau mau lokal seimbang nggak sih, Bang? Maksudnya lokalnya Lokalnya kan juga nggak gendong-gendong kalau- banget kan main asingnya juga kan. Kalau gue sih lihat ya, Borneo ini untuk lokal juga nggak terlalu jauh ya kualitasnya masing ya. Di situ masih ada Fatur Rahman ya kan. Masih inilah, masih ngangkat lah. Masih ngangkat ya. Iya. Masih ngangkat ya untuk ini ya. Oh, Makanya dia bisa bertahan ya wajar lah. Ya kalau gue lihat dia bisa bertahan di papan atas sangat sangat wajar. wajar. Oke, Bang Verkot, gimana, Bang? Iya, kalau lawan Persija kemarin sih satu mungkin Persija juga satu sudah sebelumnya kan ada trauma kalah, mengejutkan juga 0-2 dari PSM ya kan. Habis itu mereka nyebrang ke Kalimantan, ternyata dari benua dari pulau Sulawesi ke pulau Borneo, ternyata juga hasilnya juga selisih 2 juga 3-1. Kemarin sih saya angkat topi buat Fabio Lefundas ya, pelatih. Iya. Dia sudah bisa mencerna apa strategi yang akan diturunkan oleh Marcio Sousa ya. Iya. Pelatihnya Persebaya, pelatih Persija, Pelatih Persija. dengan memakai strategi kemarin pakai 4-2-3-1. Saya lihat di situ yang kemarin saya lihat tuh Borneo 2 pemain sayap mereka itu si Mariano Peralta di sayap kiri sama Maicon De Souza di sayap kanan itu sangat luar biasa, apalagi ditopang oleh dua penyerang yang cukup tajam ya, seperti kayak di Juan Felipe di second striker sama di Joel Vinicius di striker. Kemarin juga yang saya angkat topi juga buat si pemain Jepang kayak Hirose di tengah Luar biasa. kemarin luar biasa Perannya, Bang ya. luar biasa kemarin itu luar biasa benar-benar dia Itu udah berapa ngacak-ngacak. musim ya di Borneo ya? dan lama itu. udah lama. Dan kemarin yang saya lihat itu Rizky Ridho benar-benar keteter. Iya, Rizky iya, Ridho iya, dengan iya, iya. si Jody Amat benar-benar keteter dengan serbuan dari tengah. Dari tengah datang yang oleh mensupport untuk menyerang ke Borneo. depan ya dari Jadi Borneo ya. Memang aliran box to boxnya Borneo kemarin luar biasa ya. Jadi bisa overlap Iya. dari belakang ke depan. Tapi yang depan juga, yang belakang juga, serta belakang juga saya lihat kemarin juga sangat disiplin. Di back kiri si Westerle Garcia sama Chris Rugira itu juga kemarin juga mematikan serangan-serangan Iya. Persija yang memang selalu mengalir dari sektor sayap kanan ya. Sayap kanan. Itu benar-benar udah, menurut saya kemarin memang pelatih Lefundas sudah membaca benar nih permainan Persija ya. Iya, artinya Alano kemarin juga tidak bisa Benar-benar udah menganalisa, Bang ya, Iya, bagaimana Alano juga Persija tidak ini bisa ya. apa-apa kemarin. Benar-benar mewaspadai apalagi main di kandang sendiri. Iya, artinya Persija kemarin saya lihat bukan Persija yang di start tiga pertandingan sebelumnya di Super League ini ya. Kemarin Persija seperti bingung untuk menerapkan strategi menyerang gitu ya. Tapi kalau dilihat kemarin sebenarnya Persija tuh menguasai pertandingan loh. Iya di era Untuk Iya. menguasai pertandingan ya. Memang serangan-serangan balik yang dibuat Borneo itu selalu sporadis. Itu yang bikin kejutan yang berbahaya. Banyak counter attack itu saya juga di sayap sebelah kirinya Persija ya. Kemarin kan banyak counter dari situ gitu loh. Dan tidak hanya dari sebelah kanan, tapi ada second line yang bisa muncul dan bisa cutback dan bisa menghasilkan gol gitu. Banyak-banyak sporadis lah. Iya. Artinya strategi coming from behind-nya kemarin Borneo luar biasa ya, apalagi dipandu dengan 2 sektor sayap kanan dan kiri yang Tapi gelandangnya itu siapa tadi si Juan Villa itu yang kasih umpan ke Keiros itu manis sekali itu. Iya, enak banget tuh dia. Pokoknya umpan-umpannya kayak udah chemistry-nya udah ini banget ya, walaupun baru kayaknya nyatu banget, hebat ya. Saya setuju dengan opininya Pak Rijali tadi bahwa pemain-pemain asingnya Borneo kan beberapa kali saya sampaikan talent scout-nya luar biasa nih, ya kan, untuk bisa menyeleksi pemain-pemain ini kok luar biasa. Asing yang diambil selalu ini kan. Nggak terlalu salah ya. Iya. Nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng ya. Oke, Borneo nih konsisten nih memuncaki klasemen. Apa yang membuat Pesut Etam begitu dominan? Karena sekarang dia di puncak klasemen dengan mengemas 18 poin.
ya luar biasa nih 100% ya 18 poin ya kan, terus ya terakhir bisa menang melawan Persija Jakarta. Dik. Konsistensi ini menunjukkan bahwa mereka ditinggal bintangnya Lili Pali, Ya. tinggal Berguinho yang musim lalu bagus, ternyata tidak mengaruh. Tidak pengaruh. Itu luar biasa dan ketepatan ya tim behind the scene-nya si behind the team-nya si Borneo oke sih, ketika menunjuk Fabio Lefundes ini. Kan dia udah pengalaman di Madura sama di Persita ya, Persita kan. Dan di Madura kan sempat oke juga itu sebelum dia akhirnya sempat ke Liga Cina menjadi asisten pelatih kan. Nunjukin bahwa Lefundes ini memang udah paham dengan kultur sepak bola Indonesia. Dia ngerti gimana cara menghadapi pelatih tipe A, pelatih tipe B. Sepertinya paham dengan kultur pemain lokal dan pemain asingnya, jadi dia bisa ngeblend meraciknya pas gitu dan tidak harus main possession, terus main terbukti kan dia udah Persija biarin tapi dia serangan balik ya. Dan serangan bolanya gila. Iya, betul luar biasa ya. Oke. Cerdas lah pokoknya. Iya. Dari K ke Villa tuh. Iya. Oke. Terus dan kemudian yang paling keren lagi tuh pertahanannya sih. Iya. Dan emang Christophe Duarte tuh emang dari musim lalu top banget ya. Tidak hanya menyerang, tapi pertahanannya. Pertahanannya kan hanya baru kebobolan 3 ya. Iya. Baru kebobolan 3 gol sejauh ini menjadi pertahanan terbaik di Liga 1. Jadi yang top sih emang Christophe itu sama duetnya sama Komang Teguh juga jadi ikut naik dan harusnya dipertimbangin juga misalkan antara Pak Mames dia atau apa buat ke timnas senior karena terbukti ini konsisten banget si Christophe Duarte. Konsisten banget, betul. Dan jadi ya selain Nadio ya namanya. Iya, luar biasa Nadio udah kemarin. Kan? Oke, key players Nadio or Hirose. Serius, Iya, Bang. Saya Nadio. Bang Rijal. Kiro sih. Gue kayak gitu. Hirose ya. Buat gebrakan power tengah itu. Iya. Kayak yang Mobilitasnya enggak itu capek. kayaknya itu bahan bakarnya Iya. pertamax itu. Bukan itu. Campur udah kayak Vespa. Kalau pakai matahari takut dicampur-campur. Kayaknya dia enggak ada campurannya tuh. Iya. Habis. Iya, kita nggak menyampingkan perjuangan Yang pemain lain. yang lain ya, Iya, tapi iya. luar biasa di balik itu juga kan, maksudnya juga pelatih juga punya strategi yang bagus, taktikal yang bagus melawan Persija Dia gitu kan. menghadapi serangan gelandang-gelandang pemain-pemain dari Persija kan luar biasa. Iya. Iya kan? Benar. Tapi dia bisa jadi Iya. lawan gitu. Oke, jadi Tampil lawan. sendiri, Iya, tampil. sendiri. Ini kayak Rossi sih Iya, bawahnya. betul, Dia Hasan. kayak udah kayak jadi mesin permainan utamanya si Borneo. Borneo. Ah, Jadi oke. kayak dia udah kayak nafas kuda lah, gak Nafas bisa kuda. habis fisiknya. Dan Nafas kuda. dia ditemenin ini sang wonderkid. Wonderkid. Rivaldo Oh iya, Papaan. dia Papaan. Betul. Oke. Persija sendiri, Bang Verkot, open play nggak sih walaupun kemarin udah ketinggalan 3-0 ya kan? Terus tapi masih ya kita applause ya, masih mau gedor ya. Apalagi kerja kerasnya Almeida. Iya. Saya pikir kemarin dia juga ingin membayar hutang kekalahan dari PSM Oke. dengan mau melakukan open play ya. Tapi open play-nya kebaca, pemain Persija sudah kebaca. Dia Persija tuh terlalu banyak mengambil serangan dari sektor sayap kanan. Iya. Itu aja. Alano Ya kan. Dan siapa pemain lokalnya tuh? Sayap kanan si Rio Fahmi. Kebanyakan dari Ya, situ. Rio Kemarin, Fahmi. Kenapa tadi saya menjagokan untuk the best player-nya Borneo adalah Nadio kan karena dari ball possession memang menang Persija, ya kan. Tapi saya ngelihat ketenangan, pengalaman dan kepemimpinan seorang Nadio sebagai kapten tim di bawah Mister Gawang itu kan harus diacungi. Iya. Apresiasi kan. Mungkin dia bisa di sektor belakang kenapa jadi kuat? Ya karena mungkin Nadio sebagai seorang kapten juga pasti akan memberi instruksi di lapangan ya kan. Sebagai leader ya. Sebagai leader kan di situ. Makanya saya dan kemarin Nadio juga berapa kali mematahkan serangan-serangan Persija. Banyak super save kemarin ya. Iya, banyak super save. Makanya saya lebih ke Nadio. Kalau tadi teman-teman lebih ke pemain Hirose ya karena menang gitu aja. Karena menang ya. Karena menang. Posisi menang ya kan. Itu aja kalau saya. Bang, Persija sendiri nih, di lain Persija yang digeprek 3-1 ini kan, digeprek udah kayak ayam, geprek kayak kasih sambel ya kan. Kalau ayam enak nih, melanjutkan tren negatif 2 kekalahan beruntun. Apa ini sinyal sudah kehabisan bensin kah? Analisa seperti apa nih Persija nih, Bang? Apakah faktor non tenis gimana Bang Rizal? Gimana Bang Rizal non tenis? Kalau boleh sih ini hanya kalah game ya. Artinya secara strategi permainan Persija boleh dikatakan di 2 pertandingan kemarin dengan
PSM dengan Borneo bagus. Cuman memang sepak bola tidak hanya bagus di lapangan kan, harus ada di luar lapangan juga harus bagus. Iya, gitu iya, kan. Jadi iya. ya kita nggak tahu yang di luar lapangan, tapi ya ternyata di dalam lapangan permainannya bagus. Tapi memang hasil belum maksimal. Iya. Itulah sepak bola ya kan. Gitu. Iya. Kalau menurut gua sih Persija sendiri nih ibaratnya udah memaksimalkan pemain-pemain yang ada nih. Iya. Ya pemain yang ada ya kan, dan juga pemain lokal juga kan nggak kalah pentingnya nih. Betul. Ya kan, dengan dengan mungkin diberi kepercayaan sama pelatih untuk bermain, kemarin kayak Rehan Hanan ya kan, Rio Fahmi ya kan, mereka juga memberikan assist gitu loh. Ya mungkin sedikit pelatih Persija perlu memberi jam terbang kepada pemain muda kan. Sebenarnya pemain muda Persija banyak. banyak Masa banyak. banyak. Terima Mungkas, ada Excel, ada Iya. banyak itu. Itu Betul. bisa dikasih buat rotasi pemain kan bagus gitu. Jangan buat tim. Betul, apalagi nanti buat U23. Gimana Bang Fer? Bang Ya, Fer? kalau saya melihat sisi non teknisnya bahwa Persija sangat terpukul dengan kekalahan dari PSM. Sebelumnya. PSM. Iya sebelumnya. Ya. Dari situ soalnya yang saya lihat nih di media sosial kan, Ya. setelah pertandingan kalah dari PSM itu ada intervensi dari supporter Jackmania yang kesana nih. Tapi entah tuh orang Jackmania dari Jakarta atau memang yang dari sana Dari ya. Makassar ya. Makassar. Nah itu sampai Rizky Ridho kan diintimidasi segala macam, diteriak-teriakin. Maksud saya ini sangat berpengaruh kepada pemain, pada Ya. tim. Apalagi Oke. menurut saya traumanya kekalahan dari PSM, terus yang dilawan tim yang sekarang juga lagi naik daun. Betul. Yang tadi Mas Andika bilang tim yang lagi menjaga konsistensinya ya kan. Iya. Setelah Persija dengan kekalahan itu kan berarti kan sudah menuju ke suatu inkonsistensi. Iya. Ya kan, sebelumnya kan Persija tak terkalahkan. Iya di Begitu awal-awal betul. begitu lawan PSM kalah ya kan. Sementara Borneo bisa mempertahankan itu. Menurut saya sih karena ini tim ini aja, Borneo penuh percaya diri dan mampu mempertahankan konsisten aja. Oke, pengaruhnya Bang untuk pertandingan kedepannya nih Persija nih Bang. Kan udah 2 kali kalah nih di away lah ya, di tandang ya lawan PSM sama lawan Borneo nih Bang Verkot, ya kan. Pengaruhnya nih Bang, beban sendiri nggak sih buat Persija sendiri Bang untuk pertandingan kedepannya? Ke depan kan Ke depan kandang dia. Home. ini kan masih ada Ya kan istirahat dulu nih karena timnas kan dunia. lagi main Oke. di putaran 4 Piala Dunia nih. Menurut saya ini jadikan evaluasi, jadikan koreksi semua tim pelatihan di Persija, apalagi kan 2 pertandingan sebelumnya berikutnya kan Persija tuan rumah. Ya home harusnya ya harus bisa mencuri poin lah di 2 pertandingan selanjutnya menurut saya. Iya. Jangan sampai home kalah juga nih ya kan. Iya, Tetap kalau home kalah lagi berarti barulah kita ngomong tadi ke faktor non teknis yang lebih dalam lagi. Ini belum dalam nih. Ya kan? Kalau kalah lagi di home baru kita pertanyakan faktor non teknis yang soal biasa itu tuh. Ya itu aja. Maksudnya itu tuh. Jadi tegesin lagi lu mau tegesin mulu sih Bang ya kan. Ya kan kita tahu kan persoalannya Persija kan kemarin kita tahu persoalannya Persija kan. Itu aja sih. Oke, dari Jakarta sekarang kita ke rivalnya nih. Sementara itu di luar dugaan juara bertahan Persib Bandung harus tersungkur atas Persita Tangerang. Main di IUN Kapten Dipta, ya kan, di Bali, ya kan. Dik, Kalau ini kayak ya bukan sebelumnya Persib menang. di lawan Arema. Oke, tipis ya, kalau tipis ya. 2-1. 2-1. Ini kayak bukan harinya Persib aja sih kalau lawan Persita. Maksud lu bukan harinya Persib gimana tuh, Dik? Karena dari awal kan nyerang ya, megang bola sering agresif gitu dan langsung dapat penalti di 15 menit awal lah. Berarti kan ada peluang buat membuka keunggulan cepat gitu kan. Tapi akhirnya gagal. Terus kayak angin berbalik ketika Persita dapat kesempatan tendangan bebas dan gol. Persita kan inisiatifnya low block ya, dia lebih menunggu Persib gitu. Ya udah ketika dia mencetak gol di penghujung babak pertama itu di babak kedua makin dalam tuh kanan Persita membongkar Persib meskipun di 10 menit awal babak kedua cukup cair sih Cukup mainnya cair, Persib. iya. Kombinasi 1-2-nya dapat tapi begitu di depan mereka memang tidak bisa mencetak gol dan kreditnya adalah permainan bagusnya si Igor kipernya Persita. Luar biasa. Itu luar biasa, man of the match lah ya. Man of the match. Oke, man of the match Jadi ya. kayak ya gitu banyak nyerang gagal kan ya meruntuhin mental penyerang Persib juga kan. Betul. Giniin enggak gol. Seandainya ya kan, ya kalau bisa dikonversi
penalti itu sama siapa main Persib? Gio Cocia. Ya, sama dia itu gimana? Misalnya beda link nggak? Bang Fergot, Enggak. gimana Bang? Jadi sama kejadiannya ketika Indonesia kalah 1-5 sama Australia. Ketika kita juga gagal melakukan penalti, akhirnya Iya. kita drop kan, habis itu drop langsung kita kalah 1-5. Ini sama. Ini kan kejadiannya waktu si Goicoechea Luciano kan menit ke-8 itu waktu lawan Persita. Ya kan? Setelah itu gagal ya sedikit ada jadi agak sedikit psikologisnya pemain Persib jadi agak sedikit menurun ya. Harusnya kita sudah dapat kemenangan, skor 1-0 udah dapat tapi kok gagal. Ini kan luar dugaan sekali nih. Makanya menurut saya pertandingan 15 menit pertama itu menjadi kunci sebuah pertandingan. Kalau kemarin itu gol itu mungkin kondisi akan lain. Lain lagi tuh. Akan. Bang Rizal, tadi kan Bang Fergot tuh menyinggung ya kan Bang? Ya. Apa namanya mungkin mental teman-teman yang lain pemain Persib tuh kalau nggak bisa kalau nggak gagal ya dalam penalti itu beda lagi gimana Bang? Ya. Sama kayak Indonesia lah. Ya intinya kan kalau penalti itu mental si pemain si eksekutor itu kan. Tapi kalau secara tim seharusnya nggak boleh. Nah kan secara Ya tim. kan? Ini kan Tapi ini pasti ada trauma sebelumnya Pak Rizaldi. Ya mungkin ada trauma sebelumnya nih Coach WA. Ya. Kan sebelumnya Persib juga 2 kali penalti waktu lawan PSIM kan gagal semua. Waktu William tendangan yang lambung, waktu lawan PSIM udah 70, lalu si Mark Klok bisa dibendung sama Cahya Supriyadi waktu injury time. Akhirnya skor 1-1. Harusnya kan Persib bisa dapat 3-1 skor. 3-1. Nah, artinya menurut saya Persib saat ini trauma di tendangan penalti. Jadi tendangan penalti itu menjadi apa ya kalau momok buat Persib. menjadi momok buat momok, Persib. menjadi Ini yang bayang-bayang. Kayaknya harus perlu di itu. Paranoid. Kaki-kakinya perlu di ini dulu disikatin, dimandiin. Ini benar-benar jadi PR buat Bujan Hodak. Iya benar juga sih deg-degan juga ya kalau penalti ya 3 penalti kan ya. gagal ya kan dan itu Iya. yang ngambil juga pemain asing Main asing ya kan coba Beckham yang ngambil Nah, lagi coba kan kan, pemain-pemain lokal ya kan. Ya pemain kan. asing yang Maklok kita anggap pemain lokal ya. Lokal ya kan usia nggak masuk lebih parah lagi di Bang. Maklok tendangannya bisa dibendung sama Cahya Iya. Supriyadi gimana? Itu dia Itu kan. eksekusinya si Gio Cocia cukup maksudnya apa ya lemah banget gitu. Iya. Terlalu kurang oke Nah, lah. dan itu kan sempat ada bola rebound ya kan dan akhirnya kan nggak diambil tuh. Biasa-biasa kan kalau main itu kan bola rebound pep blam selesai ya kan. Nah, regulasinya nih. Nah, itu kan apakah udah di ini Iya, sih? makanya itu kan katanya Ya kemarin kan. karena ada regulasi rebound pertama tuh tidak boleh diambil. Jadi harus dari kena pemain lain. lain. dulu. Itu udah fix emang. Nah, itu kita nggak tahu apakah di IFAB aturan itu udah di IFAB maksudnya kan yang ngeluarin aturan IFAB kan IFAB apa udah diketok palu dan apakah berikutnya udah diterapin di Kayaknya palunya hilang itu. Kayaknya udah di diketuk palu Indonesia deh. gitu. Kayaknya udah ketuk palu deh. Ketuk palu di IFAB ya? Selalu udah kejadian gagal dia diem soalnya. Ya kan? Kalau dia berarti kan itu ada tanda bahwa operator sudah di. Udah ya kan. Nah, Dia tinggal nunggu. Akhirnya teriakan, segera ambil gitu maksudnya biar pemain lain yang nyodok kan. Sempat debat Debat iya. Nggak diambil lagi ya sama teman-teman kan digituin kan, ya kan. Ya tadi kan lu bilang Dik, ya kan hajar dulu aja masuk Iya, nggak masuk pokoknya kan masuk kan udah pasti kan dianulir. Tapi kan kalau pengalaman kita biasa kalau Iya, mau penalti itu kan diambil aja. ini eksekutor mau ngambil dan pemain lainnya bisa siap tuh. Siap bola rebound kan. Baru rebound, Cuma betul. masalahnya bolanya tuh pas banget di depannya si yang ini. Iya Gio dia Cocia. pas banget kan diakain sama dia. Masa dia udah diam, bolanya tuh pas depan Iya. kakinya. Itu yang Dikolongin, Bang. Masa kalau temennya yang lain nabrak dia kan takutnya. Karena pas di depan itu loh. Itu yang jadi PR makanya temennya mungkin lu gimana bolanya Iya. ngambilin dia persis kan. Kalau misalkan ke samping dia mungkin oke lah. Dia bener-bener di depan persis. Dari jangan emosi tenang. Berarti itu yang bagus kipernya. Yang bagus kipernya. Soalnya dia lepis bola itu dikasih ke depan. Iya, Ke kiri tahu. dia. Ayo, Tahu. nah, Lu bisa ngambil, jadi ya, gol. bener juga. Nah, Ayo lo, iya. berani nggak lo? Bukan dulu. Gitu kan. Kiper. Oke, ntar lu minum dulu ya. Ngopi dulu, kopi uang mas, seruan, semangat merah putih pokoknya. Jos, tos pokoknya, nggak ada berhentinya, aja terus. Oke, tadi Persib lawan Persita ya kan, kunci kemenangan ya kan, bukan kunci Inggris, kunci kemenangan. Kunci kemenangan. Nothing tulus Persita. Persita itu satu si siapa? Juflon.
Jablon. Javlon ya, tendangan bola mati ya. Tapi kalau gue tetap 16. Persita kuncinya Oki Caraka. Ada. Walaupun dia tidak membuat gol, tapi dia main Iya. liar. Sebenarnya kemarin kan Persita dalam posisi tanda kutip yang dirugikan. Hmm. Tidak bermain di home Di kandangnya kandang. sendiri. Di kanan harus diri ke Bali. ke Bali. Tapi ternyata itu tidak mematahkan semangat Membawa berkah. Iya, Ah, membawa berkah. Artinya bahwa kemarin sih Persita bermain nothing tulus menurut Nothing saya. Jadi tulus, ya kan. sebuah tim setangguh apapun kalau melawan tim yang mainnya nothing tulus itu berat. Berat betul. Ya kan itu berat. Kemarin Persita nggak ngeliat lu Persib lu siapa gue nggak ngeliat. Penting gue main bagus gimana cara Iya. main bagus. Nah itu diterapkan benar sama Persita ya, kemarin. nggak ngaruh Iya kan? banget ya, mau Iya. lawan nggak ngaruh ya. Luar biasa ya Persita. Oke, Carlos Pena menunjukkan kelasnya karena membawa Persita menang 3 kali nih beruntun. Nah, pekan ini Persita akan menghadapi Semen Padang. Akan soal Carlos Pena gimana nih komentarnya nih, prediksi, ya kan? Menang lagi bisa sih. Hah? Soalnya kan lawan Semen Padang lagi turun ya. Maksudnya lagi Main di mana nih? Di Persita. Main di ini lagi dong di Bali deh. Nggak Persita tahu ya, kan? Banten mungkin. Enggak dong. Pasti main di Banten karena kemarin kan lawan Persib takut ada khawatir Oh, kerusuhan. ada kerusuhan. Iya itu Ada betul bobotoh. karena Bukan di dia, Kan Pasti buat main di ini kan Banten. yang tunda pekan ketiga kan. iya. Karena pemainnya nggak ada yang panggil timnas, akhirnya diputusin buat main. Ini mungkin keuntungan sih, mumpung lagi bagus. Gak ini. Ini arti ini antara Persita dan Persija nih, flashback ya. Heeh. Persita dulu awal-awalnya kan kalah Kalah. dari Persija. Persija kan malah kita dulu sempat memprediksi ya bakal yang dipecat pertama Carlos Pena nih. Ya enggak sempat Dia berpikir malah itu ya. membuktikan dia. Tapi ternyata sekarang Persita on Malah fire. kita bilang, wah ini calon degradasi nih kan. ya. Malah host kita ngomong terdegradasi ya kan, Ah. tapi ternyata lagi on fire nih. Persita nih artinya dengan kemampuan yang pemain-pemain yang mereka miliki ternyata kerjasama tim lebih bagus dibagi di dalam suatu tim sepak bola timbang kita punya one star Iya. player tapi ya timnya nggak mendukung kan itu Mendukung. kan artinya bahwa ini sekarang yang ada di kacamata saya adalah Persita tim yang kompak lah artinya kompak lah dengan ini Jadi memang semakin hari chemistry ya, semakin terbentuk ya. kelihatan dan Chemistry-nya ya, antar tim ya, antar pemain sukanya ya. dipertahankan lah kalau bahwa Persita tuh bermain tanpa beban. Selama ini Persita dari 3 kemenangan itu main tanpa beban, nggak ada beban main. Pokoknya main aja lu. Betul. Main aja lu. Betul. Jadi malah itu. Ya. Ya. Bahwa kita kan wah curiga Carlos Pena nih yang pertama nih. Tapi ternyata menunjukin bahwa Carlos Pena udah mulai adaptif. John nih. in. Iya. Udah mulai Iya. tunjukin adaptif kan sekarang mainnya dia nggak ya udah low block juga berani, Iya. menunggu juga berani, Ah. nggak harus Iya. possession football ala Spain kan, Oke. pelatih Spanyol kan. Dia udah adaptif, dia udah berani. Terus kayak udah menemukan ini juga apa? Strategi tertentu kayak si Javlon kan aslinya back Iya. Main di tengah. tengah kan jadi Iya. pivot dan salah satu yang membendung aliran serangannya Iya. Persib gitu. Bisa Jadi kok menghasilkan. genius kan. Ah, ini cakep nih kita bahas nih. Pelatih-pelatih di Liga 1 di Super League BRI ya kan nggak ada kata-kata dipecat, Iya. tapi diberi kesempatan. Dan Persija yang membuktikan. pertama menang, akhirnya kan ada kalah, ya kan? Yang di sini Persita harusnya Carlos Pena seperti apa? Akhirnya Naik. menang naik kan nih. Ya kan komentar lu Bang mengenai pelatih Bang. Ya Ya kan ini kan ada teman-teman kita lah yang baru 2 pertandingan lah ya kan. Ya, secara Akhirnya global, suruh secara pergi global. tapi Kalau ini kayak Tunggu, curhat tunggu, temen tunggu, nih. tunggu, tunggu. Curhatan temen kayaknya. gue sih ini bener, ini kita harus bahas juga Bang Rizal kemarin kan juga kita bahas tentang PSPS ya kan, tentang PSPS nih. Tapi ini bagi gue luar biasa proses ini gitu loh, ya kan pelatih diberi kesempatan, tapi menunjukkan kok ada hasilnya kok tadi lu bilang ada chemistry-nya kok gitu. Ya kalau kemarin kan Itu ibaratnya nyata. ibarat kata pendengkar di sana kemarin pendengkar di sana belum ngeluarin goloknya nih. Belum. Sekarang goloknya baru segini nih. Baru sarung komplit doang. nih. Baru sarung Sarung doang. gigi. Iya. Masukin nih. Hmm. Artinya saya bilang bahwa semoga konsistensi dari Persita terus Mm-mm. berlanjut Iya. dan saya yakin juga pendukung Persita juga sekarang akan lebih banyak nih mendukung Persita yang sekarang lagi naik. Lagi naik. Dan itu dibutuhkan oleh Persita sebagai pemain antusias, ke-12 ya. kan. Artinya menurut saya sih lawan Semen Padang nanti Persita bisa mah mencuri poin karena Semen Padang juga dalam kondisi Iya. di home pun mereka juga kan kalah. Iya. Kalah 2 kali Iya, berturut kan. betul lah. Nah, begitu Nyambung dikit dari lu berarti apa ketika pelatih diberikan kesempatan dia makin tahu potensi Potensinya betul. Ini kan udah pekan ke-7 ya wajar lah ya Bang Rizal. Bang, manajemen Bang. Kalau untuk kesempatan pelatih Bang, nggak apa-apa bahas aja Ya, Bang. kalau buat kesempatan pasti seperti yang tadi lo bilang kan, kayak Carlos Pena ini
Awalnya kita sangat sanksi kan, sanksi banget kan, lawan Persija kalah awal-awal sekali, tapi lambat laun mereka bisa membuktikan ya sampai pekan ke-7 dapat poin gitu kan. Iya, Itu iya, memang iya. sebagai manajemen harusnya ya seperti itu. Ya berikan dia kesempatan untuk menunjukkan gitu kan. Kalau sampai setengah musim tidak ya mungkin bisa evaluasi kan. Setengah gitu musim kan. ya Bang ya, itu bagusnya Iya. setengah musim ya. Iyalah. Tapi lancar Baru ya. apa sih? Faktor lancar Itu juga tuh. mendukung Om. Iya. Faktor cair mendukung Om. Cair Bang. Oh, saya nggak paham. Persita kan Cair-cair aja ya, rata-rata air aja kan? Rata-rata air, tapi Rata-rata air aja, terus. cair, Tapi cair. dia paham kalau Persita pasti itu. Tinggi enggak tapi aman. Aman. Itu dan dengan konsistennya manajemen, Iya. pemain juga merasa wah manajemen udah perhatiin kita banget nih. Iya. Ya enggak. Artinya dari sini dari sisi psikologis Iya. ya. Wah, berarti kita harus do something, do the best untuk Persita Iya, untuk iya, biar iya. manajemen Iya, biar- benar-benar. ya semoga kondisi ini kondisi yang kondusif ini terjaga di Persita. Iya, manajemen juga nggak leha-leha santai-santai aja Bang Vergot ya, tetap memperhatikan untuk kondisi tim ya. Ya manajemen harus punya kewajiban Bahaya lah. loh. Iya, 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 iya. Dengan kondisi Persita yang memang kalau dia konsisten seperti ini, dia bisa jadi kuda hitam loh nih, bahaya nih Persita. Bisa jadi kuda hitam. Iya, 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 iya. Black horse, Black horse ya kan, bukan kuda belang. kopi hitam dulu. Oke, laga yang menarik juga nih tersaji saat Persebaya menahan imbang Dewa United dengan 10 pemain. Berarti satunya kena kartu merah ini ya kan. Ya. Ya kan soal Persebaya nih, gimana di laga ini nih. Dik. Saya nonton tuh. Ah, Bang Vergot dulu karena Bang Vergot nonton nih. Tereng, Bang. Nonton Bang. Jawaban saya Wani. Wani. Itu luar biasa Wani, itu. Bang. Jadi Persebaya ya. kalau boleh saya sangkut pautin bahwa itu ada semangat perjuangan pahlawan Nah, Surabaya itu ke Surabaya waktu Iya. itu, Persebaya waktu itu. Iya. Benar-benar. iya. Sudah kalah 1-0. Iya. Tinggal 1-0, tumbas di kartu merah. Iya. Tapi Persebaya bisa meredam semua serangan-serangan yang dilakukan oleh Yes. Dewa. Iya. Ya kan artinya bahwa saat itu juga Persebaya tidak takut sama sekali dengan 10 Tidak pemain. takut ini. Coach Eduardo menurut sendiri menurut lu gimana, Bang? Coach Eduardo ini kan sebelumnya kan terseok-seok nih kan, sampai kita memprediksikan ya kan kemarin. Awal-awal musim. Ya ini kita prediksi aja sih, bukan doain ya kan. Hampir mau dibilang out, tapi ya luar biasa gitu loh, diberi kesempatan sampai sekarang. Iya kemarin kehilangan tumbas sebenarnya kan kalau kita realnya kehilangan tumbas itu kan membuat daya serang Persebaya akan menurun. Iya, 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 iya. Tapi ternyata nggak demikian ya. Artinya kemarin peranan Rivera dan peranan Iya. si Bruno itu juga luar biasa. Luar Bahkan biasa, betul. Manuver pemain belakang sampai ke depan pun juga luar biasa. Artinya bahwa yang saya garis bawahi bahwa semangat Persebaya hari itu benar-benar luar biasa dengan Iya. 10 pemain dan dia bisa membaca Iya. kemana bola yang mau diarahkan, kemana bola diarahkan oleh Iya, iya, pemain iya. dari Iya. Dewa United. kemarin. Kunci Bang dari Persebaya. Kejeniusan. Nah, Kejeniusan juga dari Eduardo Perez. Eduardo Perez ya. Karena ketika dia bermain dengan dua pemain dia nahan keputusan cepat lah maksudnya buat nahan karena kan Dejan Tugas main di gelandang tuh gelandang bertahan dia Oke. masukin nantinya si Tony kalau supaya buat imbangin tengah lah. Iya, iya, Nah, iya. kuncinya adalah ketika dia masukin Malik Rizaldi. Oke. Dia mengeksplorasi Kuncinya. sebelah kiri yang ditempatin si Edo. dari Edo. Band United. Jadi dia dicecer terus sisi kirinya kan. Hingga akhirnya bisa sampai akhir tuh dapat momen penalti Sampai segala momen macam penalti, kan ya. karena melihat si Edo melihat ada kelemahan di sisi kirinya Dewa United Iya, dan itu termasuk keputusan brilian lah memasukkan Malik yang Iya, iya, cepat, iya, iya, iya. yang Itu baru. coach influence-nya tuh Terus bagus udah banget bagus. tuh Dia ya ngeliat kan. udah mulai capek nih si Iya. Edo, kita gempur sisi Iya, Edo. iya, iya, Akhirnya iya. dia Betul. berhasil menyatakan Aha, kebalasan. Itu itulah. situasi sulit ya. Sulit Dan ya itu. kerja keras itu kemarin juga Persebaya juga tidak hanya capek dilakukan. juga tuh kata kerja keras prioritas juga Rob. Iya makanya berarti dia tahu Awal benar-benar awalnya tahu kan prioritas tuh di Iya, ya, iya, tuh. iya. Predator kan. Dongan dikasih Terus akhirnya tahu capek masukin prioritas Malik. keluar masukin Malik udah Udah. Ya. itu selesai tuh. Tapi Berat. kemarin bukan hanya 9 pemain yang bekerja keras kemarin. Kita juga harus kasih dua jempol buat Hernando Ari kemarin juga Iya. tampil Ya. Luar biasa ya Wah, untuk dia banyak- di bawah banyak- Mister banyak- Gawang ya. Banyak bener. Artinya memang kualitas dari kiper nasional Iya, Hernando iya, Ari iya. dan tadi kiper nasionalnya si Nadio benar-benar memang Iya. minggu kemarin pekan Iya. kemarin memang benar-benar Iya. Pembuktian. dibuktikan benar. Dibukti dia tidak hanya bermain untuk klubnya tapi menunjukkan untuk timnas Indonesia yang akan yang di Iya. scouting nih Memang ya dia kan gue tidak- bisa artinya nih. beban, di dadanya ada gue pemain timnas nih itu benar-benar Iya, iya, iya. dibuktikan sama mereka. Bukti ya. Inilah
pertandingan demi pertandingan ya kan, permainan demi permainan, analisa seorang pelatih ini akhirnya terjawab ya Bang Verkot ya semuanya ya. Iya. Dia pasti per karakter juga kan pasti kan kita namanya pelatih kan bisa membaca gitu loh. Tadi Bang Rizal bilang kan seperti itu Bang ya. Iya. Terus ya kan. Ada nih penggantinya nih ya kan. Ya itulah salah satu analisa pelatih Bang yang Itu punya kan strategi pelatih. strategi ya. pelatih Pasti dari benar. awal tuh mereka udah ini kekuatannya Dewannya ada di back kiri kan. Mm. Maka dikasih back kiri yang pertama yang kencang lintas. Hmm. Terus setelah setengah napas tengah Jam setengah ya kan udah tarik lagi ya. Ada. Rizal tuh kadang-kadang kenceng dia. Sukanya si Malik tuh Itulah. masuk ke dalamnya itu yang Hmm. berbahaya. Iya, itu Bener. Malik Rizal cepet emang. Makan enggak simsalabim ya kan. Malik Rizaldi Malik apa? Pemain Persib yang di Arema, dari Arema. Dari Arema. Oke. Kita beralih ke laga Persis Solo versus Arema Malang. Dalberto kembali mencetak gol dan sekarang memuncaki daftar top skor dengan 8 gol. Komentar soal Dalberto yang kini bersinar bersama pada musim ketiga di Liga Indonesia. Apa nih Dalberto nih? Sekarang kan kita juga Persis ya. Ya, Arema. Arema ya. Arema Dalberto ini kan Nah. kemarin kan juga Pembuktian ya. pembuktian lah untuk Arema sendiri. Dik. Pembuktian maksudnya 2 musim kemarin kan dia cukup konsisten di ini ya, di Arema. Cuma kan netizen pada bilang, wah banyak gol penaltinya kan gitu kan Nah. biasa ya. Ya cuma kan kalau penalti nggak gol Persibaya 3 tendangan nggak gol Iya. kan. Karena penalti ya tetap harus butuh mental. Mhm. Jadi membuktikan bahwa Dalberto ini termasuk konsisten dari musim ketiganya udah 8 gol kan. Musim lalu dia bersama Arema kalau nggak salah 15 atau 16 gol. Jadi udah separuh gol musim lalu udah disamain karena sekarang udah 8 gol dan memimpin klasemen. Udah head dan dia juga sudah catatkan hat trick pertamanya di Liga Indonesia. Iya, oke. Padahal pada musim pertama dia di Madura United dia cuma berapa gol gitu, cuma di bawah 10 kayaknya, apa 5 apa 4 gitu. Jadi dia progres nih, mungkin dia makin beradaptasi dengan Iya, kultur iya, dan iya. permainan sepak bola Pasti, Indonesia. pasti ya. Progresnya pasti ada lah adaptasinya. Progres masih ada, terus mungkin dia, Betul. kalau nggak salah sama ingat dulu dia waktu main di Madura tuh fisiknya masih belum tuh. Hmm. Body sering kalah. Iya. Ya kan waktu kan dia sempat jadi andalannya Madura waktu ini Persib babak itu tuh. Babak playoff. Playoff ya. Ya playoff itu kan kelihatan banget tuh. Kalau dibandingkan sama Ciro kan wah Iya. serang gol. Jadi Madura Iya. kayak ini Dalberto nih kok agak kurang gitu. Kasihan si Rivera-nya karena kan fisiknya kelihatan sih. Iya. Gampang jatuh gitu. Sekarang udah beda banget sejak Beda banget ya. main dan sekarang menemukan kayak udah nemuin lah oh Indonesia tuh tipenya begini, gua harus begini dan akhirnya jadi top skor sementara. Top skor sementara ya. Kalau yang koreksi dari sebenarnya saya mau koreksi Bojan Hodak aja. Sejak awal ketika masih mencari pemain-pemain, Iya. kenapa Bojan Hodak memilih William Marsilio dari Arema, tidak memilih Dalberto? Saya dari sebelumnya saya udah berprediksi bahwa pemain ini bagus, ya kan? Kan posisinya bersama nih, Iya. Marsilio sama Dalberto nih kan, sama-sama diambil tengah ya kan? Kenapa nggak pilih ini? Bingung saya, kenapa yang dipilih malah Marsilio? Ya akhirnya sekarang Marsilio juga kan tidak banyak membantu, Persib mungkin cedera atau apa, saya nggak tahu. Tapi kan ya Dalberto. Ini aja saya mau ngoreksi sedikit kemarin, bingung aja kok nggak yang dipilih dari Arema kok bukan yang Dalberto, malah yang dipilih kok yang Marsilio, William Marsilio sama Bojan Hodak. Padahal kalau ini dipilih ini luar biasa, saya bilang ini luar biasa. Ya selama ini Persib dinilai bahwa strikernya sulit untuk mencetak gol, ya kan William juga kan tidak ini juga artinya sampai harus mendatangkan striker lagi kan? Striker lagi. Iya kan artinya harusnya nggak perlu terjadi ketika kalau Persib kemarin sudah bisa mengambil si Dalberto ini, akhirnya terbukti kan sekarang Oke. udah 8 gol. 8 gol ya. 8 gol. Luar biasa Dan itu. terjadi yang gol ke-8 itu terjadi ketika dia dianulir gol pertamanya. Ya kan? Itu kan secara mentality striker agak down. Ya. Ketika dia dianulir gara-gara katanya offside ya kan. Artinya kok bisa bikin gol lagi nih. Itulah atau mungkin ini apa dia masih berbunga-bunga hatinya karena baru punya anak kali. Berbuka-buka ya. Iya, berbuka. Motivasi juga dong kalau punya anak tuh Bang Verkot. Masih punya Iya. anak. Nah, mungkin Dia punya beda lagi tuh itu kali. motivasi. Semangatnya inilah. Semangatnya ya. Iya, iya. Oke, Itu aja bicara kalau soal Persis yang belum juga bisa menang. Menang lagi nih sejak pekan kedua. Laskar sang bernyawa kembali tertimpa masalah. Di mana pemain asingnya Mario Kosijan yang sudah dikenalkan justru malah tampil bersama klub di Liga Kroasia.
Gimana nih Bang Rizal nih? Komentar lu Bang nih untuk Persis Solo nih Bang. Ya kan? Kalau buat musim ini Persis, gue bilang sangat mengkhawatirkan ya, Mengkhawatirkan. ya kan. Sampai pekan ini ya, Mm-mm. itu ada di juru kunci. Iya juru kunci Iya kan? Bang ya. Sedangkan dari awal kompetisi beberapa musim lalu ke belakang dia nggak pernah tuh ada di papan bawah. Iya Pernah iya. bawah. Oh, Dia selalu ada di atas. Di atas di Musim lalu, tengah ya musim lalu kan. sempat. Tapi Ya, di tapi tengah. kan tetap tengah kan. Tapi di tengah Kan. musim baru papan bawah. Kalau Iya. ini kan dari awal. Iya. Kalau ini kan dari awal nih belum pernah, sama sekali belum pernah. Materi pemain sendiri sih Bang menurut lu Bang? Kalau dulu kan Kalau bagus tuh Bang tuh materi kan kalau gue lihat sih nggak terlalu buruk ya. materinya. Cuman Pas- kita nggak tahu ya apa yang terjadi di internal ya. Tapi memang kalau gue lihat sih materi bagus, ya apa mungkin tinggal pelatih, strategi atau pola latihan gitu kan. Atau memang antar pemain belum dapat chemistry kan. Tapi kan sampai pekan ke-7 ini sangat tanda tanya besar nih, ya kan. Dan justru ini yang mengkhawatirkan. Kayaknya apes juga ya. Kemarin kan dia ngerekrut yang pemain Bermasalah. asing yang itu si siapa? Yang bermasalah itu ya. Yang sempat dari Liga Irlandia itu si 9 pertandingan itu. Si Sule itu, Iya. 9 pertandingan. Udah apes tuh. Datengin Matteo Kojijan. Udah Iya. dikenalin di sosmed. Iya. Terus katanya ternyata belum sampai di Solo ternyata. Terus sampai Solo, terus Belum. mana dia? Nah, katanya info terakhir tuh dia terakhir di Qatar karena sakit bagaimana terus lagi transit katanya di Qatar sakit dan habis sakit dia ke Indonesia gitu. Iya. Ya enak mah jangan. Kenapa dia langsung pulang ke Kroasia? What Iya, happened itu gitu. dia. Itu kalau misalkan dari sisi manajemen kan harusnya itu udah di DP kan pasti Iya, ya pasti. pasti kan udah di DP. Nah nggak tahu kenapa dia alasannya terus pulang lagi ke negaranya itu. Balik lagi malah ke negaranya Tuh, ya. makanya Iya dia juga kan? kaget kemarin Iya. sih lihat dari media Simple. officernya Persis juga komunikasi terakhir habis dari Doha dia akan terbang ke Solo gitu. Simpel kalau saya sih belum di DP berarti. Berapa persen Bang? Iya, Bahas serius sih Bang atau Sundin. DP-nya mungkin kegedean. Berapa dia? Simpel aja dong. Simple. Kalau sudah dia. di DP tidak mungkin dia kabur balik, ya kan? Kalau berarti kan udah Tapi ikatan. bisa di class action kan? Maksudnya kemarin katanya Persis akan melakukan. Class action. Tapi sudah tanda tangan kontrak kan? Nah, itu kan harusnya ada pre-kontrak dong. Iya dong. Dengan Karena dia adanya pasti akan Iya. melakukan class action juga bisa kan? Bisa. Maksudnya Persis. Soalnya dia apes banget dari Doha masa Iya, nggak ada pulang lagi. Dan Itu- udah main lagi di Kalau itu Liga one prestasi Kroasia. dong ya. Iya, bisa jadi. One prestasi dong Iya. ya. Ya kalau Makanya gitu gitu. ya harus ditelusuri, Persis harus Asian juga harus ya. fight Iya, kan? iyalah karena Persis ini nggak bisa daftar pemain lagi Tapi sekarang. gini masalahnya. Iya benar itu Kalau nggak mau bisa daftar lagi. kalau mau nunggu putaran kedua. Iya persoalannya gini, yang melakukan ini adalah pemain asing. Kalau pemain asing kan dia lebih, menurut saya lebih hati-hati. Iya, Karena dia iya. payungnya pemain Iya, asing adalah kan FIFA. FIFA. Ya. Saya sih itu kalau saya berpikir itu ya, saya bukan menyalahkan pemainnya juga nih. Dia mungkin juga melakukan hati-hati lah. Artinya jangan sampai kalau dia bergerak salah dikit aja kan FIFA yang main. Kayak contoh 7 pemain naturalisasi Malaysia kan artinya begitu ini urusan sama mereka adalah FIFA gitu ya. Artinya mereka juga artinya nggak boleh main di klubnya. Iya kan Ya. itu kan Iya. kayak gitu tuh bisa aja makanya Ya, kalau kita saya juga sih- bingung juga ya kalau masa sih manajemen Persis bisa kecolongan seperti Iya, ini ini. gitu loh. Ya pertama yang kemarin Sule, Sule, sekarang ya kan? ini dan dua-duanya Sekarang- sama nih tengah lagi. Nah, ini ya kita nggak tahu kita balik lagi kan. Yang kemarin Sule itu kan kita sangat sayangkan dengan agennya ya. Iya. Yang ada di Atleti. Nah, ini kita nggak tahu nih apakah satu agent dengan si Sule itu Iya. sebagai penggantinya atau bagaimana. Kalau memang ini saya rasa PSSI perlu turun tangan. Iya. atau Artinya bisa juga memberi warning kepada agent yang Iya, iya. Iya, bersangkutan. iya, Nah, iya, iya. Karena begini harus ya mungkin harus ditertibkan lah. atau bisa Iya, juga seperti keburu-buru kali Om. Keburu-buru announce ke publik. Kalau Tapi dia padahal harus belum pasti ada harusnya- apa-apa. Belum taken Belum taken apa-apa bisa juga terjadi itu juga. Bisa Bisa jadi. aja. Belum dapat apa-apa ya, belum dapat apa-apa Kan udah. bisa juga, Iya, dulu iya, kita mau iya. datengin sini nih, Betul. Coach Ian nih, gitu Oh. kan. Nah, ternyata Iya, balik semuanya. betul. Bisa Yang namanya aja loh. yang namanya Baru- pemain baru, mah. baru komit lisan ya. Iya, mungkin iya. baru omongan doang, baru Oh, omongan nih, ada- pemain baru datang udah gak ada apa-apa lagi ya, belum DP apa-apa kan, belum ada jaminan ya balik lagi dia. bisa juga itu juga. Iya kan, bisa juga iya. banyak sih, banyak. Banyak faktor lah ya. Oke, kita beralih ke dalam negeri nih. Di beberapa pekan lalu terdapat insiden terkait VAR pada laga PSBS Biak versus Madura United. VAR tiba-tiba mati saat Madura dapat hukuman penalti. Lalu di laga Borneo versus Persis Solo saat garis offside tidak berfungsi yang menganulir gol Persis Solo. Bagaimana tanggapan ini? Kita balik lagi nih ke VAR nih. Ya kan? Ya. VAR mati nih, gua nggak tahu. Itu karena Mungkin tokennya mati, tokennya gua habis. nggak tahu tokennya nggak diisi lagi, apa-apa belum cair, gua nggak ngerti dah. Jadi kalau
kalau Internetnya mati kali ini. Internet. IndiHome nggak bayar. loh. ini nggak pakai IndiHome, pakainya yang Iya. yang voucher 7 hari pakai. Iya. Bang Berkot gimana Bang? Masalah VAR gimana nih Bang VAR nih? Ya kan? Perbaiki apa Bang VAR? Gue Jangan bingung sampai- juga nih. Ya, ini jangan sampai Indonesia jadi malah Lucuan ya. lelucon, Lelucon, ya kan. Lu udah dicibirkan dikasih terus fasilitas ya. VAR tapi tidak bisa Mm-mm. menggunakan dengan baik. Artinya kan bahwa VAR ini sekarang ini menjadi kunci dari sebuah pertandingan sepak bola Pertandingan kan. sepak bola. Artinya sebuah keputusan finalnya ada di VAR. Iya. Ya enggak? Artinya jangan sampai itu bermasalah. Mm-mm. Sekarang kan dulu kan wasit tengah yang sangat berfungsi. Mm-mm. Keputusan akhir ada di situ. Iya. Sekarang kan keputusan akhir ada di VAR. Ada di VAR. Meskipun wasit sudah menyatakan lo penalti, tapi gitu ada VAR bilang belum nggak penalti itu bisa jadi kan diubah. Ya kan? Diubah, dibatalkan. Dibatalkan. Ya Iya, artinya mungkin bahwa kalau VAR hanya pembantu doang. iya ya membantu, tapi Tetap kan bisa putusan tetap ada di wasit. iya membantu, tapi Wasit kan tengah. bisa langsung membatalkan keputusan wasit. Iya. Itu kan berarti kan VAR cukup berpengaruh dong. Sangat Iya kan, berpengaruh. sangat Sangat berpengaruh, berpengaruh, penting sangat artinya buat penting, iya. buat suatu pertandingan. Nah ini tiba-tiba nggak berfungsi, ya Ini Iya. kalau gue lihatnya kan di luar SDM, maksudnya di luar apa? Ini kan teknis ya. Kalau hilang kan berarti teknis, maksudnya lebih ke Iya. teknis bukan ke sisi SDM maksudnya yang ngoperasi segala macam ya. Jadi kalau VAR ini kan yang penting kalau kemarin tuh sempat yang baca-baca sama ngelihat dari PT LIB kuncinya PT ILIK nih Mas. Ilik. Itu kuncinya di VAR itu ada 3. Yang satu adalah listrik, kondisi listrik harus bagus. Mhm. Kemudian kedua tuh jaringan internet. Iya. Dan 3 tuh ruangan VAR kalau misalkan dia stadionnya tuh terpenuhi. Jadi dia harus yang luas terus kedap suara segala macam gitu kayak bikin studio gitulah. Berarti penggunaan VAR itu tergantung dari infrastruktur Ya. stadion. Ya, dan infrastruktur Ya. stadion kan beda-beda. Akhirnya Beda-beda. diakali dengan menggunakan mobil Mobil van, van itu. Ya. Mobil van, Kan ya. beberapa stadion tuh Udah ada ya, ada mobil VAR. ada yang nggak bisa kan. Mobil van Nah, VAR. kemudian kan kalau lihat kasus yang pertama itu mati tuh. Nah itu nggak tahu tuh, bisa jadi di PSBS ya kan di Maguwo itu kayaknya termasuk oke, bisa jadi jaringan internetnya tiba-tiba mati karena pas momen itu tuh. Mm-mm. Nah, tapi ada momennya nih, makanya penalti itu, ya kan, kita kok bisa kan- mati ya. Nah jaringan internet tuh kan, Mm-mm. nah jaringan internet tiap stadion dan tiap daerah beda-beda. Bisa jadi providernya nih mungkin lagi ngadet pas itu kan, karena juga kan kita pas internet tahu-tahu mati kan. Nah ini kan bisa jadi, ini kan mungkin akan jadi evaluasi juga nih di pihak Pampel sama PT LIB kan. Wah provider ini kita tandai nih mungkin gitu kan. Terus kemudian yang kedua soal garis itu ternyata terkait dengan jadi sebelum pertandingan mereka akan ini namanya kalibrasi. Iya. Jadi kalibrasi dari komputer dari kamera yang di broadcast itu masuk ke jaringan VAR itu pakai internet kayak Iya. kabel gitu loh kabelannya gitu. Iya. Nah mereka kan kalibrasi setiap jengkalnya si lapangan tuh ini garis lurus itu lama tuh katanya kalau katanya operatornya bisa 2 jam sebelum pertandingan tuh harus kalibrasi tuh. Nah kita nggak tahu nih kondisinya itu apakah di kalibrasi itu semua perfect atau Ada masalah. gagal ada masalah. Jadi kalau gagal ada masalah ya dia nggak ngebaca garisnya itu. Iya. Kemarin gue sempat baca di Liga 2 ada stadion yang harus diperbaiki perkara rumput. Jadi kalau rumputnya nggak rata atau bermasalah dikalibrasi dia nggak bisa. Kemarin sempat baca tuh di salah satu Iya, stadion ya, Liga 2. Jadi betul. kalau apa rumputnya atau rataannya beda Nongol. begitu. Nah, berarti bisa jadi putus, pas itu ya. terus Iya. dikalibrasi dia nggak bisa error. Nah itu kan problem-problem kayak gitu kan harus diatasi ya. Cuma Iya. kan ya kapan-kapan lah. Iya, Kita harus infrastruktur. Infrastruktur harus ngobrol sama Iya, betul ya ya kan. yang UPR paham lah. VAR lah. Iya. UPR sama harusnya kerja sama ILIK kan PT ILIK yang Iya. providernya Berarti udah pakai VAR udah berapa tahun kita nih, Pak? 2 tahun ya? 2 tahun ya, dan juga sekarang kan pemain-pemain kan banyak yang bersandar ya Iya. dengan VAR, apalagi banyak kejadian selalu main Iya, pemain selalu VAR, gitu kan, ya artinya kan? VAR dijadikan Udah. dijadikan sesuatu yang penting. Yang bagi penting, pemain betul. pertandingan. Kalau VAR mati, terus gimana? iya. Ya, Akhirnya ini jadi catatan juga buat Iya. PT Elik untuk kedepannya dalam verifikasi stadion ya yang verifikasi digunakan stadion itu. buat tim Liga 1 BRI ya harus benar-benar tidak hanya Benar-benar. melihat infrastruktur ya ruang ganti, ruang media, tapi ya Ruang VAR. ini Baru yang tuan VAR. ruang VAR ini harus benar-benar betul. Yang perlu diperbaiki diperbaiki. dari VAR berarti infrastruktur. infrastruktur. Oke, infrastruktur. Oke, melihat hasil-hasil sampai pekan ke-7 ini sebelum break internasional pengamatan semuanya nih. Seperti apa peta persaingan musim ini? Siapa kandidat juara? Baru pekan ke-7. Kandidat juara siapa tuh udah
Ya kan? Sekarang kan udah banyak grafiknya naik turun, menang, turun, kalah. Kalau seri masih mending lah, satu kalah lagi. Terus saya menang di kandang orang, pas di kandang sendiri kalah, ya kan? Apa tadi apa? PSIM, PSBS Biak ya, Persis Solo, ya kan? Nah itu kan, ya kan? Ya belum dapat hasil yang maksimal. Datang baru yang merontokkan tim-tim besar kan, Persib, ya kan. Tapi tidak pernah main tidak pernah menang di kandang. Kandang. Dia main pekan pertama menang di Persebaya. Persebaya. Iya kan? Ya Tapi betul. Persebaya lagi naik sekarang. Persebaya lagi naik Iya, lagi. artinya kan ya ini ya enaknya apa sepak bola Indonesia seperti itu gitu kan. Dinamikanya ya bang, ya. Dinamikanya Dinamikanya ya. seru lah di antara, ya mungkin kita bersama kalau Liga Thailand kan pasti kalau nggak Buriram, Muangthong, United, terus daripada Malaysia lah. Kalau Malaysia kan JDT udah merem aja daripada JDT kan. Iya. Nah Indonesia ini seru, dan sekarang malah Borneo yang perfect kan. Kita nggak tahu kalau dia kesandung 3 kali, Persib menang 3 kali, Persib kan bisa naik. Kan gitu. Jadi kan seru kan, kayak Persija kemarin kalah 2 kali, poinnya langsung ke balap sama PSIM, ke balap kan, langsung ke balap. Iya. Makanya kan dinamikanya memang luar biasa. Bagus lah, berarti kita nggak tahu prediksi siapa yang juara, siapa yang di bawah. Kita nggak tahu tentang Solo papan lama-lama atas aja ya, naik papan ya atas, kan nih, papan papan atas atas. saja. Ya kan? Apa udah ketebak sih? Kalau saya sih 3 papan atas saya berani Persib, Persebaya sama Dewa. Persib, Persebaya, Tapi Dewa. salah satu itu aja lah. Pokoknya tiga besar itu pasti. Tapi yang juaranya belum nggak tahu siapa. Borneo? Kan kalau lihat konsisten sekarang Borneo kan main udah oke lah, konsisten lah ya kan. Apakah ntar di putaran kedua Justru kekonsistenan Borneo ini akan terbaca pada dengan tim-tim lain? Iya, dengan tim-tim lain. Oh, Borneo seperti ini tuh akan kebaca. Sementara tim yang sekarang kalah, dia akan sulit kan terdeteksi nih. Kan Borneo jadi gampang terdeteksi. Awal-awal sudah memperlihatkan konsistennya kan. Wah, kayak gini permainannya. Kalau saya sih ngeliat dari sisi itu aja kalau saya. Oke. Wow, oke ya. Udah gak sabar lagi nih kan. Udah selesai kita bahas semuanya ya kan. Udah kita bedah semuanya ya. Es batu sudah cair. Si kancil mencuri pisang. Saudara-saudara setanah air, sudah waktunya makan siang. Makasih banyak Bang Vergot, Bang Rijal, Bang Andika. Makasih banyak, kita udah bedah semuanya. Salam olahraga, salam sehat, salam sepak bola nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.